سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sampai mana? Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Moga-moga memberikan rahmat oleh Allah wasallama, dan moga-moga memberikan kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, penutup para nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, ajma'ina seluruhnya. Wala haula, tiada daya untuk menjauhi maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kemampuan untuk berbuat ketaatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali hanya dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha agung. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita masih membahas muqaddimah daripada kitab Safinatun Najah. Sesudah pengarang kitab kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah, lalu kemudian diiringi dengan bersolawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqus sinama sebagai pengarang kitab mesti mengawali sesudah bismillah alhamdulillah dengan bersolawat kepada Nabi. Ada satu alasan kenapa pengarang Safinah memulai sesudah bismillah alhamdulillah dengan solawat. Ada satu hadis daripada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan satu hadis qudsi, firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, namun disampaikan oleh Nabi, namanya hadis qudsi. Kata Allah, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadayhi. Kata Allah, hambaku, Anda belum bersyukur kepadaku, engkau belum berterima kasih kepadaku. Sebelum engkau berterima kasih kepada orang-orang yang engkau beroleh nikmat melalui tangan dia, tidak ada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita selainkan nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, laulaka lama tadaina, andai tidak ada engkau Rasulullah, belum tentu kami dapat hidayah Islam. Maka saudara, kita perlu banyak berterima kasih kepada Nabi. Di antaranya berterima kasih kepada Nabi itu
adalah dengan kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Adam saja sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia, ketika berbuat satu kesalahan, Nabi Adam kemudian terusir dari surga. Wa qulna itu minha jami'an, suruh keluar dari surga oleh Allah. Puluhan tahun Nabi Adam kagak berani lihat ke langit. Di dalam satu riwayat 200 tahun Nabi Adam kagak berani matanya lihat ke atas. Malu sama Allah gara-gara melakukan satu kesalahan. Lo kita maya bukannya satu, kita nih punya dosa lagi. Punya enggak? Banyak enggak? Banyak. Sombong banget. Nabi Adam kagak berani satu kesalahan. Lihat ke langit aja enggak kuat. Malu aku Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam ingat di pintu surga, di tiang-tiang surga, di kaki-kaki arsy Allah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu orang ada namanya Muhammad. Begitu kotak Nabi Adam menerawang, kok nama orang itu digandengin ya sama nama Allah, pasti itu orang mulia di mata Allah. Maka Nabi Adam tawassul, Allahumma bihaqqi Muhammadin lama ghafartani. Ya Allah, dengan keagungan orang yang bernama Muhammad, ampuni saya punya kesalahan. Saudara-saudara sekalian, Allah tegur, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqu. Bagaimana mungkin Anda kenal Muhammad ada orangnya belum saya cipta? Dari mana? Nabi Adam menjawab, waktu saya di surga, kulihat di kaki-kaki aras, kulihat di surga ada tulisan Muhammad Rasulullah. Menurut saya itu orang besar. Tidak mungkin namanya digandengkan dengan nama engkau kalau bukan orang besar. Maka saya bertawassul melalui orang yang mulia di mata engkau, orang yang engkau cintai. Maka Allah kemudian menyatakan, karena engkau bertawassul dengan Nabi Muhammad, ku maafkan kesalahan. Padahal Allah terima taubatnya Nabi Adam di tanggal 10 Muharram. Ya besok hari apa ya? Hari apa 10 Muharram? Hari apa? 10 itu tanggal berapa? Iya, tanggal 10. Nama juga 10. Tanggal satunya hari apa? Hari Rabu. Berarti tanggal 11 ya? Yang tadi itu Jumat. Kalau Rabu itu tanggal 10-nya Jumat, dan tanggal Sabtu. Begitu. Namanya 11. Begitu. Rabu udah 8 hari. Kamis 9. Jumat 10, namanya Asyura. Itu diterima taubatnya Nabi Adam. Tuh oleh Allah didengar langsung fatwa alaih itu pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Hari Asyura. Maka hari Asyura itu di dalam Islam namanya hari besar, hari besar, hari mulia. Banyak amalia disuruh oleh agama, di antaranya ya puasa Jumat, diampuni dosa setahun.
mana lagi diantara yo tausiah ala layak ngasih duit sama bini yang banyak, ngasih duit sama bini yang banyak. Begitu kata Nabi dalam satu hadisnya, man wassa'a ala mayalihi yawma asyura wassa'allahu sa'ira sanah. Siapa orang yang meluaskan belanja sama dia punya keluarga pada hari Asyura, Allah kasih luas rezekinya sepanjang tahun setahun. Tidak bakalan nggak punya duit, nggak pernah. Kata perawi hadis ini Imam Sufyan bin Uyainah, muhaddis besar, menyatakan qad jarrabtu hadzal haditsa sittina sanatan. Saya udah tes, saya udah uji coba kebenaran hadis ini 60 tahun. Agak meleset, saya nggak pernah bohong kayak itu. Begitu. Jadi kebetulan kita ngasih belanja sama kita punya keluarga yang banyak, ya seumpama dobelinda, seumpama biasanya ngasih sama bini sehari berapa 50, yo hari itu mau 100 gitu paling enggak. Kalau biasanya sehari 100 ya 200, apalagi dari Rasulullah ngasih 1 juta atau 2 juta, nyengir gini pada percaya itu bisa pulang-pulang budidaya begitu. Sampai dia minta mau ya Allah, coba dia suruh aja terus begitu. Agungnya varias banyak kelebihan, tapi saya tidak bercerita ke sana, berbicara bahwa Nabi Adam saja bertawassul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang besar kecuali nikmat diwujudkan Nabi Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Andai tidak ada engkau Rasul, dan saya ciptain yang lain-lain, kita tidak ada. Maka keberuntungan besar adanya Rasulullah. Maka perlulah kita bersolawat kepada Nabi. Orang-orang dulu bersolawat itu banyak. Orang salaf, namanya kaum salaf, itu bersolawat sama Nabi paling dikit sehari selalu 12.000 kali. 12.000 kali orang salaf dari tahun 1 sampai tahun 500 namanya salaf. Orang kholaf 300 sehari semalam. Beda sama orang salaf. Salaf 12.000. Kita 12.000 enggak ya? Enggak ya? Itu kalau orang kholaf 300. Di kredit boleh pinjaman kredit, motor aja kredit. Habis kalau 60 kan 300 ya. Ya terserah kita mau ikut orang salaf boleh, mau ikut orang kholaf juga boleh. Ada satu golongan lagi yang saya tidak pengen jamaah Darul Ma'wa ikut, namanya orang kalam, kagak pernah baca sholawat. Orang apa? Iya, jangan ikut. Orang baca sholawat, nggak baca amannya ini. Kedua, alasannya kenapa beliau baca sholawat kepada Nabi dalam kitab Safinatun Najatnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu
madama ismi fi dzalikal kitab. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepadaku dalam kitabnya, artinya apakah kita ngarang kitab, apakah kita punya kitab ditulisin solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau apa ya solawatnya. Kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menugasi malaikat ketika ada seorang muslim kitabnya ditulisin sholawat. Malaikat dikasih tugas oleh Allah untuk banyak beristighfar selama tulisan sholawatnya belum hilang. Begitu di kitab itu barangkali Baqarah ya, selama sholawatnya masih ada, maka malaikat bilang, ya Allah ampuni orang, kagak berhenti. Maka demi mengambil keuntungan daripada istighfarul malaikat, istighfarnya malaikat, pengarang Safinatul Najat bersolawat juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Jadi saudara, kalau menyebut nama Nabi Muhammad, sunnah kita pakai sayyidina, jangan kagak begitu. Baca sayyidina, sunnah. Dalam Al-Quran Allah tuntun orang yang punya keimanan yang kuat, la taj'alu du'a ar-rasul kadu'ai ba'dikum ba'du. Hai orang yang beriman, jangan kamu panggil Nabi Muhammad kayak kamu panggil teman aja, pakai namanya aja langsung, jangan. Tapi bersopan santunlah kepada Nabi dengan bahasa sayyidina, bahasa kreolnya baginda kita, bahasa kreolnya junjungan kita, bahasa kitanya paduka yang mulia kita, bahasa kreolnya penghulu kita, bahasa kreolnya pemimpin kita. Begitu bahasa Jawanya pangeran, pangeran di Ponegoro. Bahasa Sumateranya tuanku, tuan Imam Bonjol. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya Sayyidina. Bahasa Acehnya Sidi. Bahasa kitanya kalau perempuan Siti. Artinya Sayyidah. Ada Siti pagi, mananya Sayyidah di sini. Itu namanya penghormatan. Lalu apakah Nabi nyuruh kita baca Sayyidina kalau kita menyebut nama beliau? Kagak. Nabi kagak nyuruh. Lo kalau kagak disuruh, apa perlu kita baca Sayyidina? Perlu, walaupun kagak disuruh. Namanya bersopan santun. Dalam kaidah hukum, sulukul adab aula min imtisalil awamir. Menjunjung tinggi tata krama, menjalankan sopan santun itu lebih dikedepankan daripada mengikuti perintah, daripada nurut sama perintah.
diperintahin, tapi kita ngambil yang bukan diperintah, tapi mengikuti kata sopan, itu lebih dipuji. Contoh, ada seorang ibu atau gampang ibu kita, karena musim kekeringan kemarau panjang, maka mau wudhu suruh niba air. Kata ibu kita, tong begitu orang Betawi, ambil air seember, ambilin ibu air seember buat wudhu. Jadi ibu kita nyuruh kita ngambil air seember. Itu ambil itu namanya perintah. Perintah ibu itu wajib dipatuhi nggak? Wajib dipatuhi nggak? Ini dilawan, nggak dipatuhi. Anaknya nggak seember, sekolah sampai penuh. Itu patuh sama ibu nggak? Hah? Patuh nggak? Hah? Oh, lo ibunya nyuruh seember, dia ngisinya seberapa? Itu patuh sama ibu nggak? Hah? Enggak patuh. Enggak patuh. Enggak. Ibunya nyuruhnya berapa? Gitu. Melawan suruhan, patuh nggak? Patuh nggak? Melawan suruhan itu patuh nggak? Enggak. Halo, ini ditanyanya dia ya kok bingung saya. Nah sebenarnya berhenti dong. Ditanyanya dia. Takut kagak ngerti doang maksudnya. Biar ngerti. Biasanya kalau orang kaya kalau ditanya dirinya beliau sih. Loh ini dia. Bingung. Jadi ibunya nyuruhnya. Nah anaknya itu sesuai perintah ibu enggak? Enggak. Kalau enggak sesuai namanya patuh atau tidak? Tidak. Tapi menjalankan akhlak namanya totoro. Ini lebih bagus. Walaupun kagak patuh, tapi karena menjunjung akhlak. Enggak patuh. Kalau patuh seember, enggak patuh, tapi ini ada akhlak dan itu sangat dikagumi oleh Allah. Nabi ketika diminta ditanyai bagaimana Nabi cara saya bersolawat kepada engkau, maka Nabi bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak baca sayyidina Nabi kata. Kalau ente pengen baca sholawat sama aneh, begini aja, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu namanya perintah. Allahumma sholli ala Muhammad namanya perintah. Kita nggak mau, kita mau pakai Sayyidina Muhammad aja. Ini namanya enggak mematuhi perintah, tapi menjalankan akhlak, diajuri. Begitu kayak seorang laki sama bini, sebut namanya, lakinya namanya Abbas, dia punya bini namanya Komaria, punya anak satu, gabungan nama bapak mama namanya Basko. Jadi Abbas orang Jakarta ya, nama itu main singkatan aja. Akhirnya direkod. Kita nggak usah ngikuti aja nama yang bagus. Begitu. Ini Yosi ini amal lakinya Bas, itu buat beli sayur. Begitu. Si lakinya nama bininya ambil makan boleh. Begitu tuh kagak nampak boleh. Tapi kalau nanti anaknya nyontoh, Bas duit mau sekolah, jangan marah.
Ini namanya ngedidik anak. Bukan bapaknya, bukan. Bapaknya anak maksudnya. Begitu. Biar anak kita manggil kita bapak, jangan namanya. Sama seperti dokter atau profesor. Ada orang, namamu siapa? Dia, nama saya Ahmad. Enggak, kalau dia bilang nama saya Profesor Dr. Ahmad, sombong banget orang. Kan begitu. Dia nama ya begitu. Kayak kita namanya Ahmad. Ya udah Ahmad. Tapi kan kalau orang udah tua ya kita panggil engkong atau bapak atau encang. Itu namanya nggak ada di KTP-nya. Tapi namanya sulhul adab, menjalankan tata krama. Jangan aman Nabi sono, Allahumma sholli ala Muhammad sono. Enggak pakai sayyidi. Ada yang bilang, ada sebuah hadis bunyinya la tusayyiduni fis shalah. La tusayyiduni fis shalah. Jangan baca sayyidina ketika sholat. Islam langsung aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jangan baca sayyidi. Ulama Islam itu sangat teliti. Dicek ini hadis enggak gegabah. Dicek kagak. Kata para ufah, pakar hadis. Ini hadis namanya hadis palsu. Dikarang-karang saking ogah temennya sama Sayyidina sampai ngarang-ngarang hadis begitu, saking ogah ngarang-ngarang begitulah Sayyiduni besok kagak ada. Andai adek juga ni andai ni katakan masih salah juga. Kagak ada bahasa Arab sadar yasi, yang ada sadar yasi sudah bahwa saya masih salah. Ini namanya hadis maudhu, hadis palsu. Sama hadis yang suka disampaikan itu oleh Bang Dian. Terus gua sampaikan nama dia. Dia bilang nikmatul hudud bagdadahan. Itu hadis palsu. Palsu gitu. Hadis apa? Palsu. Orang Sunda punya tuh begitu. Palsu tuh kagak ada itu. Nikmatul hudud bagdadahan. Nikmatnya hudud sesudah dahar. Palsu. Ada kan kayak jadi kita sunnah baca sayyidina sebagai sulhul adab, menjalankan tata krama. Ama yang lebih tua jangan namanya. Adik ama kakak panggil abang. Jangan namanya. Akhirnya ribut tuh anak kita tuh. Gara-gara kita juga orang tua juga dididik. Yang adik panggil ama abangnya kakak, sama adiknya si dede. Itu namanya tata sopan. Maka kita pengarang Safina sunnah baca sayyidina kalau nyebut nama Muhammad. Jangan langsung Allahumma sholli ala Muhammad, tapi pakai sayyidina sebagai penghor begitu menjalankan. Nabi kita Muhammad itu saudara khatamin nabiyyin, kata Kiai kita penutup para nabi. Maknanya tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah ke muka bumi sesudah Nabi Muhammad. Dan Al-Quran bilang makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi kita itu penutup para nabi. Tidak
tidak ada nabi sesudah nabi kita yang diutus oleh Allah. Adapun Nabi Isa di akhir zaman nanti turun, itu bukan diutus, udah diutusnya dulu. Itu turun tidak bawa ajaran, malah Nabi Isa alaihissalam bakal turun ke muka bumi itu meneruskan ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Jadi umatnya Nabi Muhammad, jadi kiai, dia ngajari bakal diobrak-abrik tuh gereja segala macam, orang Kristen yang menyembah dia itu Nabi enggak tahu syariat. Begitu Nabi kita penutup para nabi, enggak ada nabi lagi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, namanya nabi palsu. Nabi palsu. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, ya Ali, amadallah, Ali, tidakkah engkau suka bahwa engkau di mataku seperti Nabi Harun di mata Nabi Musa, khalifah? Begitu. Ghayr annahu la nabiyya ba'di. Cuman kalau zaman Nabi Musa, pada waktu Nabi Musa ke Tur Sina, ke Gunung Sinai, yang melanjutkan urusan umat Nabi Harun jadi nabi. Tapi kalau khalifahnya Rasulullah pada waktu perang Tabuk, maka Ali yang pegang kendali urusan kenegaraan, tidak menjadi nabi. Wong sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Pokoknya jangan percaya kalau ada orang ngaku nabi, itu namanya nabi palsu. Kalau dikasih duit, terima aja duitnya, tapi percaya aja jangan. Terima aja duit, namanya kan lumayan barangkali kalau nak ngomongin santunan haram ya, begitu lumayan, gak apa. Tapi nanti kita kata Imam Syafi'i ini mengarangnya khotamin, penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudah nabi kita. Begitu penutup. Kalau penutup itu namanya paling top. Penutup main bola aja, kalau yang terakhir tuh sampai pegang piala, itu namanya paling apanya? Iya, paling top. Itu Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi. Mirza Ghulam Ahmad, dia bukan nabi, nabi manusia. Apa itu nabi? Yuk, nabi itu adalah manusia laki-laki merdeka, diberikan wahyu oleh Allah, tapi tidak diperintahkan ngajakin orang untuk ibadah. Kalau sampai disuruh membawa misi, namanya Rasul. Jadi Rasul itu lebih tinggi dari Nabi. Maka manusia yang paling tingginya manusia derajat adalah Nabi. Nabi. Maka dikata oleh Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin, itu paling tinggi. Begitu. Baru yang paling rendahnya sholihin, paling rendahnya pangkat orang. Saudara-saudara sekalian, Nabi ini manusia paling tinggi. Ada berapa nabi? 124.000 orang. Manusia pilihan Allah yang jadi nabi. Dari 124.000 itu masih dipilih. Ada yang topnya, namanya Rasul. 315 dalam satu riwayat.
Fathul Mu'in itu diterang. Dari 315 itu ada yang paling topnya 25, namanya Nabi 25, ditulis dalam Al-Quran namanya yang 25. Karena itu paling topnya ini daripada 315 dipilih 25. 25 ini aja masih dipilih lagi yang paling top 5, namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi lalu 5 orang, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. 5 ini dipilih lagi yang jadi pimpinan yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita tuh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, para rasul. Buat manusia apalagi bagi nabinya aja di bawah kakinya Nabi Muhammad, apalagi kita begitu. Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad. Siapa keluarganya Nabi Muhammad itu tergantung. Kalau dalam bab zakat, yo Bani Hashim, Bani Muttalib, bahasa kita ini Habaib. Itu keluarga Nabi dalam bab zakat. Artinya haram menerima zakat. Dia Habib tidak mau menerima zakat. Terus minta zakat jangan kasih. Kalau Habib haram. Inna hadhihi shadaqah hiya awsatun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammad. Kata Nabi bahwasanya zakat itu daging orang dan zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Haram, jangan kasih zakat. Jadi kalau ada Habib datang ke rumah kita minta zakat, jangan juga kita sono. Haram itu kata si Ustaz juga minta zakat. Haram itu namanya kagak ada. Bukan begitu. Jangan dikasih dari pos zakat, tapi dari kantong satunya kantong hadiah. Jangan itu mau parah banget sama kiai. Borong mau hadiah zakat aja udah ngasih. Gimana ditanya lo ngasih zakat aja udah bagus ya, daki dikasih kiai yo, guru Qurannya dikasih zakat yo, iyo kotoran yo, begitu borong hadiah begitu. Ya, hadiah enggak. Iya kalau parah banget kalau hadiah enggak zakat ya itu waktunya dibagi yo. Guru Quran dikasih begitu, tapi jangan sedekah. Pak Ustaz ini sedekah jangan juga, namanya kagak sopan. Sedekah itu dari orang tinggi ke orang rendah. Kalau hadiah dari orang rendah ke orang tinggi kayak pengemis, namanya sedekah. Kita pengemis namanya sedekah. Jangan juga kita sama kita, mak sedekah mak. Ini muharram sedekah, kurang ajar itu anak, menghina orang tua. Ente punya duit semuanya buat orang tua ini. Jangan sampai lu Pak Ustaz, emak saya numpang sama saya, jewet ke kupingnya kayak gitu. Lu emak numpang sama orang tua. Antara waman kali adik, ente seluruh duit ente milik ibu ente. Kalau nggak ada ibu ente gak bakal tinggi kayak begini, gak bakal sekolah, gak bakal bisa kerja. Iyo ibu ente yang numpang, bukan ibu ente yang numpang. Gedor bangetannya sama ibu, waduh, bapak aja. Kita yang sama ibu, bukan ibu. Biar tinggi makan kita ya ibu ya tetap paling tinggi. Nggak bisa. Wong sebab dia kita jadi begini. Sebab dia tidak bisa
tetap butuh hormat sama ibu ya gitu. Tidak boleh dekat, jangan sembarangan begitu. Bahkan Imam Hasan Basri bilang, la anta tamasya ma'awalidayka ahabbu ilayya min haditatu. Ente makan bareng sama ibu gede ganjarannya dibanding haji sunnah. Umroh dan hadir ke Mekah 30 juta, makan sama ibu begitu. Ya Allah, ibu kagak ada artinya banget. Kalau susah ngeluhnya sama ibu. Kalau dapat bonus aja dari kantor, mau makan di mana nih? Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orang? Kurang ajar. Yang kayak begitu. Orang tua kagak ada harga. Begitu. Jadi ama Habib kalau minta zakat jangan juga dari kasih, kasih tapi dari pos hadiah. Haram jangan, kasihan juga dia. Ada sih pendapat ulama Imam Istofi dari kalangan Syafi'iyah, bolehlah Habib minta zakat karena sekarang sudah tidak ada khumus dari ghanimah. Cuma udah isap, biasanya janjinya udah bisa berhenti kan? Hah? Dan rasanya kalau kali ngaji dari udah ada berhenti. Udah bener. Sifatnya dulu nih. Hah? Oh, kembali. Dikitnya 2 menit. Iya, baik. 4 menit. Baik. Saudara-saudara sekalian, tapi pun yang terbaik, walaupun ulama sebagiannya Habib itu boleh menerima zakat, yang bagus kalau minta zakat sama Habib lagi, karena Habib kan orang suci ya, begitu. Jadi sekotor-kotornya orang suci kan tidak sesuci-sucinya orang kotor ya. Kan ada juga Habib yang kaya, ada nggak? Biar kemudian tidak timbul yang tidak begitu. Saudara-saudara sekalian, kalau keluarga dalam bab doa itu maknanya orang yang bertakwa, bahkan orang mukmin. Alun Nabi kullu mukmin. Keluarga Nabi itu ya semua pengikut Nabi, ummatul ijabah. Itu namanya keluarga. Keluarga Nabi Musa namanya umat Nabi Musa. Tapi bab sana, bab pujian, orang yang bertakwa. Dalam hadis Tabarani, Rasulullah bersabda, alun Nabi kullu taqi. Orang keluarga Nabi itu orang yang bertakwa, walaupun bukan anak cucunya, asal takwa aja itu masih dikata keluarga Nabi. Tapi kalau kagak takwa, kagak. Biar masih kerabat Nabi, biar begitu. Sebab yang dinilai itu bukan keturunannya, tapi redaksinya. Contoh kencing, tahu kencing kan? Kencing itu keturunan, asalnya dari sini. Dari ini jadi apa kalau diminum? Ini kalau diminum jadi apa? Kencing. Jadi kencing itu keturunan dari sini, benar nggak? Ini hukumnya apa? Suci apa aja? Kencing. Kan keturunannya suci. Nah, ini suci. Itu kan turunan. Iya. Yang dinilai bukan keturunan, tapi bukan pribadi. Kencing mau tetap nanti walaupun keturunan dari barang. Itu Abu Lahab begitu. Walaupun kerabat Nabi, pamannya Nabi, kagak beriman sama Nabi, bukan keluarga Nabi. Wong kagak beriman. Quran bilang saya selanaron. Salman Al-Farisi anak penjaga kelenteng.
kagak dikenal dari Persia, tapi ngikut aman Nabi. Nabi bilang dalam hadisnya, Salman minna ahlu bait. Salman itu keluarga kami karena ikut aman Nabi. Orang ikut aman Nabi itu macam-macam. Ada yang pangkatnya siddiqin, ada pangkatnya syuhada, ada pangkatnya sholih, tergantung banyak dikitnya ngikut Nabi. Begitu. Wasahbi, apa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman kepada Nabi sesudah menjadi Nabi, sesudah menjadi Nabi, kumpulnya di bumi, walaupun dia lihat Nabi kagak, Nabi lihat dia kagak, itu namanya sahabat. Orang yang ketemu sama Nabi pada waktu Nabi lewat, dia tidur, Nabi lihat dia, jadi sahabat. Itu begitu. Nabi lagi duduk, dia lewat, Nabi siaga lihat dia, jadi sahabat. Sahabat, sebab cahaya kenabian itu besar kuatnya, menerpa orang, cepat jadi sahabat. Begitu. Janjinya beriman sama Nabi, beriman. Kalau ketemu juga sama Nabi, kayak Abu Jahal, ketemu gak sama Nabi? Ketemu, Nabi ada beriman, kagak jadi sahabat. Walaupun ketemu sama Nabi, percaya sama Nabi, tapi belum jadi Nabi. Kayak Waraqah bin Naufal, encingnya Siti Khadijah, pamannya, kagak jadi sahabat. Wong keburu mati dia sebelum Nabi jadi Nabi, enggak jadi sahabat. Maka jumlah sahabat Nabi itu 124.000 orang. Banyak. Begitu sahabat Nabi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat ini paling rendahnya siapa? Sebab sahabat itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Paling tingginya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu paling tinggi sahabat, enggak ada lagi. Sahabat yang paling top Abu Bakar. Nomor 1. Nomor 2 Umar. Ditulis Abu Bakar Umar. Nomor 2. Nomor 3-nya Utsman. Nomor 4-nya Ali. Nabi pada waktu sahabat-sahabat bilang begitu, ngangguk-ngangguk, mesem-mesem. Ngangguk itu tanda setuju. Bang, duitnya diambil ya. Itu marah gak? Iya begitu. Sahabat paling tinggi Abu Bakar. Orang mengingkari kesahabatan Abu Bakar, kufur detik itu juga, sebab dia mengingkari Al-Quran. Kesahabatan Abu Bakar diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam darah yang mengalir pada Abu Bakar ada darah cinta yang luar biasa. Tidak darahnya kalau diusir tulisannya Muhammad cinta Abu Bakar. Tidak ada orang yang diizinkan oleh Allah untuk sedekah buat Islam seluruh harta kecuali Abu Bakar. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malam yatasa. Seluruhnya. Dan Nabi setuju. Kalau kita jangan seluruhnya. Waduh, bini kita marah-marah, bobrok, kita memang belum kelasnya, bukan kelas Abu Bakar, baru kelas Abu Gosok. Pikir, lo Jumat aja Jumat
pada bawa golok ke Darul Ma'wa. Golok berapa golok? 1.000. Jadi jarang yang bawa biji. Karena nggak ada biji berapa ya? 100.000. Kalau sorban 5.000. Emang banyak tuh golok kalau di mana sini? Ya Allah, sorban reo ngeri, jangan begitu. Abu Bakar paling, dan paling rendahnya sahabat, paling rendahnya sahabat kelasnya, tapi walaupun boleh rendah tetapi itu paling tingginya. Ini dari kalangan sahabat. Paling rendahnya sahabat yang kencing di masjid. Ada sahabat Nabi lagi ngajar kencing di masjid Nabi. Kencing itu dibunuh marah ya walaupun itu bisa kencing aja di masjid, kencing. Sahabat-sahabat yang pada mau marah, Anda jangan dong, biar akhlaknya naik sampai tuntas. Main dimasukin aja udah selesai kencing. Untung gak kejepit resleting. Coba kalau kejepit bagaimana? Nah, kata Nabi udah selesai kencing, ambil air siram. Tapi udah lewat 4 menit. Udah ya? Udah ya? Iya kita beko. Udah dari saya ya udah saya segini aja. Pokoknya iya begitu. Apa itu sahabat ya udah habis waktunya. Wallah.